Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini telah memberikan karunia dan nikmat-Nya. Hingga pada malam ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melantahkan kaki kita di masjid ini guna melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kemudian disusul dengan salat Isya. Karenanya patut bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang agung ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jalan kehidupan beliau hingga akhir zaman kelak. Malam ini kita akan lanjutkan kajian minggu yang lalu. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab ini beliau mengatakan tuba lima ansaf rabbahu. Beruntunglah orang-orang yang mampu menunaikan hak-hak Rabbnya. Fa'aqarra lahu bil jahli fi ilmi, yang mengakui kekurangan ilmunya, mengakui kebodohan dirinya, wal afati fi amalihi, yang mengakui keburukan amalnya, wal uyubi fi nafsihi, yang mengakui aib-aibnya, wat tafriti fi haqqihi, yang mengakui tentang kelalaian di dalam memenuhi hak-haknya, wal zulmi fi muamalatihi, yang mengakui akan kezalimannya di dalam bermuamalah. Minggu yang lalu kita bahas tentang poin-poin ini. Nah, pada malam ini kita akan lebih sedikit menekankan tentang apa itu hak Allah. Sehingga dengan kita memahami ini, maka akan timbul kesadaran bahwa sesungguhnya ketika hak Allah kita penuhi, maka akan lahir yang tadi itu. Lahir pengakuan akan kebodohan diri, pengakuan akan keburukan amal, pengakuan akan aib-aib kita, pengakuan akan kezaliman kita. Selama seseorang itu masih belum mampu memenuhi Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan sulit
untuk mengakui bahwa dirinya bodoh. Akan sulit mengakui bahwa dirinya banyak dosa. Akan sulit mengakui kalau dirinya banyak kelemahan. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia menyandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah menjadikan kita di muka bumi ini tujuannya hanya untuk beribadah, mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak kepada yang lain. Pertanyaannya, apakah Allah butuh sama ibadah kita? Sama sekali Allah tidak butuh sama ibadah kita. Allah tidak butuh sama sholat kita. Allah tidak butuh sama puasa kita. Allah tidak butuh dengan semuanya. Tetapi kita lah yang butuh. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum." Wahai hambaku, kata Allah, kalau orang-orang yang terdahulu yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum, dan sekalian manusia dan jin bertakwa kepada Allah seperti yang paling takwa salah seorang di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'an, maka tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia dari yang awal sampai yang akhir semuanya bertakwa kepada Allah dengan yang paling takwa. Tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Berarti apa? Allah enggak butuh sama kita. Allah enggak butuh sama sholat kita. Allah enggak butuh sama puasa kita. Allah enggak butuh sama sedekah kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita mesti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kajian 2 minggu yang lalu tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 21 ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu." Semua perbendaharaan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulku samawati wal ardi wa ma fihinna. Kepunyaan Allah dan apa yang ada di dalamnya punya Allah semua. Sehingga betul-betul Allah nggak butuh sama kita. Nah, kenapa Allah kasih kita sholat? Kenapa Allah suruh kita puasa? Kenapa Allah suruh kita begini-begini? Tujuannya adalah untuk kita. Ya. Tujuannya adalah untuk kita. Maka beliau mengatakan, wa huwa anna kulla syai'in la yutlabu illa liman inda khazainu. Maka segala sesuatu tidaklah diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa anna talabu min ghairi talabun mimman laisa indahu wa la yaqdiru alaihi. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti meminta kepada sesuatu yang tidak bisa melakukan apapun. Enggak bisa berbuat apapun. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam kau tidak memiliki pengetahuan apapun. Di ayat yang lain Allah mengatakan awalam yatafakkaru fi anfusihim. Maka apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana diri? Artinya kalau kita ini kembali ke belakang, mengenal bagaimana proses penciptaan kita, rasanya gak mungkin kita ini gak butuh Allah. Gak mungkin.
Enggak mungkin kita tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan di sini, kenapa kita mesti butuh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, "Fahuwa la ghina lahu anhu tarfat 'ain." Maka sungguh manusia itu tidak bisa lepas dari Allah meskipun sekejap. Kita nggak bisa nggak butuh Allah meski sekejap pun. Bal huwa muttarra ilahi ala muddal anfasi fi kulli dzarratin min dzarratin batinan wa dhahira. Selama masih nafas ada di kandung badan, kita masih butuh Allah Subhanahu wa taala. Baik lahir maupun batin kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim, inna wakalahu ila nafsi wa kullahu ila ajzi wa di'atin wa tafritin wa dhanbin wa khati'atin. Jika semua urusan itu kita lakukan sendiri, kita percayakan kepada diri kita sendiri, kata Ibnu Qayyim, hakikatnya kita itu menyerahkan kepada siapa? Kepada sesuatu yang lemah, kepada sesuatu yang sia-sia, kepada sesuatu yang lalai, kepada dosa dan kepada kesalahan-kesalahan. Kalau kita menyerahkan itu kepada diri kita sendiri, maka kalau kita lihat doa Nabi SAW yang sering kita baca pada zikir pagi petang, itu sangat betul sekali, pas betul. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, bi rahmatika, dengan rahmatnya, astaghith, tolonglah aku, aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah semua urusanku, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Jangan engkau serahkan ya Allah urusanku itu kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Gak bisa, gak bakalan bisa. Maka dari hadis Nabi SAW tadi, Allah betul-betul gak butuh sama sekali dengan kita. Karena Allah mengatakan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah, semua yang kita punya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang Allah perintahkan kepada kita itu semata-mata adalah untuk kepentingan kita, untuk kebahagiaan kita. Dan kita bisa rasakan gimana rasanya kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tadinya biasa sholat berjamaah, biasa ngaji mungkin, biasa sholat malam, tiba-tiba aktivitas itu terhenti dengan sibuknya kita kepada dunia. Beda kan rasanya? Sangat beda. Ya, beda. Ya, sangat beda. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti jaminan kehidupannya itu jelas. Ya. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh kepada kita. Kemudian bagaimana supaya kita ini bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Supaya tetap istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua aktivitas kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan talabullahi wad-daril akhirah la yastaqimu lahu sayru wa talabu illa bihaqqi. Orang yang mencari negeri akhir, orang yang ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang dia tidak akan pernah istiqomah kecuali dia menguatkan beberapa hal. Mukai mengatakan di sini dua hal. Apa kata beliau? Habsi qalbi fi talabi wal matlubi. Meneguhkan hati hanya betul-betul mencari Allah
dan menjadi tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita, keinginan kita, semua yang kita inginkan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati ini tersibukkan, pikiran ini tersibukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal habs lisani amma la yufid. Meneguhkan lisannya untuk tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Ya, kalau kita lihat tadi pendapatnya Muqayyim, meneguhkan lisan, menguatkan lisan untuk tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang apa? Yang sibuk dengan ilmu. Yang belajar. Maka kalau tadi beliau mengatakan siapa orang yang beruntung tadi, beliau mengatakan di sini fa'aqarrahu bil jahli fi ilmi. Orang yang mengakui akan kelemahan, akan kebodohannya, dan itu hanya dimiliki oleh orang siapa? Oleh mereka yang belajar, yang menuntut ilmu. Coba kita, bapak-bapak semua yang hadir di sini, kalau semangat menuntut ilmu, semakin kita semangat menuntut ilmu, akan muncul di hati kita bahwa ternyata banyak ilmu yang kita tidak tahu. Semakin kita belajar, semakin sadar bahwa ilmu kita sedikit. Tapi bagi orang yang tidak belajar, yang malas baca buku, yang datang malas kajian, yang ini seolah-olah sudah full, udah hebat, sehingga akan sulit bagi dia untuk menahan lisannya, ngomong terus. Jadi orang berilmu itu akan hati-hati. Jadi kata Ibnu Qayyim, orang yang mengakui bahwa dirinya bodoh, dirinya lemah, itu hanya dimiliki oleh mereka yang sibuk dengan belajar. Semakin kita sibuk belajar, semakin kita sibuk ikut kajian, semakin sadar diri bahwa kita tidak punya ilmu. Maka seringkali orang yang belajar itu, oh iya, oh begini, oh begitu. Tapi lihat aja orang yang tidak belajar. Cuma gitu. Apa begini? Bahkan gitu jawabannya pendek itu. Tapi orang yang belajar, yang mengakui kelemahannya akan ilmunya, maka semakin dia belajar, semakin tahu bahwa ternyata banyak sekali ilmu yang dia tidak punya. Ya. Semakin banyak ilmu yang tidak punya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi wal uyubi nafsihi wa tafriti fi haqqi wa dhulmi fi muamalatihi. Kemudian kembali kepada pembahasan tadi bahwa semuanya adalah untuk ibadah, dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beruntung adalah orang yang sadar diri bahwa ibadah itu enggak boleh lalai. Kenapa? Ibnu Qayyim mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut li'anna idha'atul waqti taqatta'aka anillah wad daril akhirah wal maut yataqatta'atu anid dunya wa ahliha. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Ya. Wa tafriti fi haqqi, lalai dalam memenuhi Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak waktu yang terbuang sia-sia. Idha'atil waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Li'anna idha'atal waqti taqatta'aka anillah wad darul akhir. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Ya. Wal maut,
yaqatta'uka anid dunya wa ahliha. Adapun kematian hanya memisahkan kamu dari dunia dan ahlinya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma nadimtu ala syai' tadami ala yaumin ghabat syamsuhu naqas fi ajli wa lam yazid fihi amali. Tiada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam ajalku berkurang namun amalanku tidak bertambah. Ini lihat orang kalau sudah masuk pada kategori orang yang betul-betul mencari kehidupan akhirat. Jadi tidak ada sesuatu yang terlewati dengan sia-sia. Semuanya betul-betul dijalankan dengan sungguh-sungguh. Baik, kemudian sekarang bagaimana jalan menuju akhirat itu? Ya, jalan menuju akhirat itu dijelaskan oleh Qayyim adalah jalan yang tidak pernah sepi dari cobaan. Artinya beliau mengibaratkan bahwa jalan yang kita tempuh hari ini itu adalah jalan yang membuat Nabi Adam harus keluar dari surga. Jalan yang membuat Nabi Nuh harus merata. Jalan yang membuat Nabi Zakaria mesti dijergai. Jalan yang membuat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Jalan yang membuat Nabi Ismail disembelih. Jalan yang membuat Nabi Yusuf harus dipenjara. Jalan yang membuat Nabi Muhammad mengalami kefakiran dan berbagai macam penderitaan. Itu kata Ibnu Qayyim, itu adalah jalan kita. Jalan yang kita mesti tempuh adalah jalan yang seperti itu. Artinya jalan menuju surga itu jalan yang tak pernah sepi dengan berbagai ketidaknyamanan. Ya. Gak sepi dari ketidaknyamanan. Artinya banyak tantangan, banyak ini, apalagi di zaman kita hari ini. Iya kan? Kalau betul-betul tidak minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan susah bagi kita untuk berada dalam keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan susah betul. Karena istiqomah di jalan Allah itu betul-betul menguras energi. Ya, menguras energi kita. Maka kata beliau, hendaklah hati kita itu betul-betul tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan kita. Wa habsi ala dzikrillah wa ma yazidu fi imani wa ma'rifati. Menguatkan lisan kita ini untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambah keimanan dan pengetahuan kita. Artinya lisan ini enggak mesti basah dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habsi jawarihi 'anil ma'asi wasyahwat. Mencegah anggota badan ini untuk tidak bermaksiat dan memuaskan syahwatnya. Apa anggota badan kita? Mulai dari mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita diusahakan untuk betul-betul terhindar dari kemaksiatan. Kata beliau, fala yufariqul hadsa hatta yalqa rabbah. Seorang hamba tidak boleh dia berpisah dengan kondisi seperti ini sampai dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata Ibnu Qayyim, sebelum kita ketemu Allah, kita sudah dalam kondisi betul-betul hati dan tujuan kita hanya untuk Allah, menjaga lisan kita, menjaga anggota badan kita, menjaga supaya kita istiqomah jauh dari maksiat. Kata beliau, fala yufariqul habsa hatta yalqa rabbah. Maka tidak boleh seseorang
Saat dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak kondisi seperti ini. Apa kata beliau? Wa matalam yasbir. Barang siapa yang tidak sabar, yang tidak sabar dengan kondisi seperti ini, ya, yang tidak sabar dengan kondisi yang capek, yang dimana orang bebas dia tidak bebas, dimana semuanya serba boleh dan tidak boleh, dia tetap istiqomah di jalan itu. Apa kata beliau? Wa matalam yasbir ala hadainil habsi farqa minhuma ila qada'i syahwat aqabahu dhalikal habsa fadi'a inda khuruj minad dunya. Kalau dia tidak sabar dengan kondisi seperti ini dan memperturunkan syahwatnya, dia akan mendapatkan sesuatu yang mengerikan saat dia keluar dari dunia. Seorang tidak sabar dari kondisi ini, maka Ibn saat dia keluar dari dunia, yakni dia mati, dia akan mendapatkan sesuatu yang mengerikan. Kenapa kata beliau? Fa kullu kharijin minad dunya. Karena setiap orang yang keluar dari dunia, imma mutakhallisun minal khabs wa inna dhahaban ilal khabs. Kalau dia tidak menuju surga Allah, dia akan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak menuju surga Allah, dia akan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, siapa yang tidak sabar dengan kondisi seperti ini? Lihat bagaimana Nabi Ismail, lihat bagaimana Nabi Muhammad, lihat bagaimana Nabi Yusuf dengan berbagai rintangan dan semuanya. Lihat para ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipenjara, dibunuh, ya, dikucilkan. Dia tetap bersabar dengan semua itu. Nah, untuk bisa menghadirkan kondisi seperti ini bagaimana? Ya butuh perjuangan memang. Butuh perjuangan. Ya. Bagaimana kita secara ilmu mungkin kita paham, tapi bagaimana menghadirkan kondisi kejiwaan dan keinginan kuat di dalam diri kita untuk dalam kondisi seperti ini itu bagaimana? Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari jalan kami akan Allah tunjukkan kesungguhan. Ya kesungguhan menahan banyak hal. Menahan cemoohan, ya kan? Menahan penderitaan, menahan ini dari berbagai banyak tantangan yang dihadapi, maka disitulah keimanan kita diujikan. Maka kembali kepada pembahasan tadi, kalau seseorang itu ingin beruntung, ya itu tadi, sadar diri bahwa kehidupan ini memang berjalan begitu cepat, ya, berjalan begitu cepat. Orang baru sadar kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa yang dia lakukan selama sekian puluh tahun itu salah. Saya coba lihat perjalanan mu'alaf dunia. Ya di YouTube bagaimana seorang mu'alaf itu, bagaimana dia pindah kepada Islam. Kesimpulannya, setelah dia pindah kepada Islam, semangat membela Islam, semangat untuk ada di jalan Islam itu terkadang lebih kuat daripada orang Islam yang sudah puluhan tahun ada di dalam Islam. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa yang dia lakukan mulai dari puluhan tahun itu semuanya salah. Banyak kesalahan. Ada seorang mantan petinju dari Jerman. Ya. Dia masuk Islam, jadi ustadz sekarang. Oh, masya Allah, luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Kata beliau, setelah dalam Islam semuanya menjadi jelas, hidup itu menjadi jelas. Mau kemana, mau begini, jelas di dalam Islam. Cintanya kepada Al-Quran, semangatnya membela Islam luar biasa. Ketika orang itu betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah hidup ini adalah tujuannya adalah untuk
untuk ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaklah ia melakukan amal soleh. Ini ketaatan tadi. Ya. Ketaatan tadi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dan tidak mempersekutukan dalam beribadat kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Itu tadi, kalau orang sudah menyerahkan semuanya urusannya kepada Allah, kata Ibnu Qayyim, Allah akan mengurus orang itu. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini betul-betul menjadi karakter kita, menjadi kepribadian kita, maka sungguh kita akan menjadi hamba Allah yang paling bahagia, yang paling tenang, yang paling berani. Karena orang seperti ini, dia telah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allahu khaliqu kulli syai'. Segala sesuatu. Pemilik alam semesta. Maka bagaimana orang yang sudah menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan sungguh berbeda dengan orang yang mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzulmi fi muamalatihi, menyadari akan kezalimannya di dalam bermuamalah. Ya. Banyak kesalahan kita dalam bergaul. Ya, apa mungkin kita di kantor, di teman dagang, di masjid, dan lain sebagainya. Orang yang menyadari bahwa banyak kezaliman, banyak kekurangan yang dia lakukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Baik, kita lanjutkan. Jadi seseorang yang hati dan pikirannya sudah betul-betul tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ibnu Qayyim, annahu la yarahu illa muhsin. Dia tidak melihat Rabb-nya. Dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memandang Allah Subhanahu wa taala, melainkan kebaikan semua. Melainkan semuanya kebaikan. Misal kata beliau, fa in akhadahu bi dzunubihi ra'a adlahu. Kalau Allah menghukumnya, dia sadari bahwa itu disebabkan karena dosa-dosanya. Dan katanya, dan itu adalah bentuk keadilan Allah kepadanya. Jadi orang yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan dirinya Allah semuanya, apa yang Allah lakukan adalah kebaikan. Misal Allah menghukumnya, dia sadari bahwa hukuman Allah itu disebabkan oleh dosa-dosanya, dan ini adalah merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, orang seperti annahu la yarabi illa muhsinan wa la yara nafsahu illa musyi'ah. Dan dia tidaklah memandang dirinya melainkan banyak hal keburukan yang melekat pada dirinya. Artinya orang yang betul-betul menghadirkan tauhid di dalam hidupnya, betul-betul mampu menunaikan Allah Subhanahu wa taala, dia akan memandang semua yang Allah lakukan untuknya adalah kebaikan. Sementara dia sadar bahwa dirinya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan. Fayara kullama yasarruhu min fadli rabbi alaihi wa ihsani ilaihi. Kalau dia mendapatkan banyak kebahagiaan, berbagai macam kebahagiaan, dia sadari bahwa itu karunia Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah baginya. Jadi semuanya Allah semuanya. Kalau Allah menimpakan kemudaratan, dia sadari itu adalah karena dosa-dosanya. Dan itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan banyak limpahan nikmat, itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sehingga tidak ada ruang di hatinya bahwa kebaikan yang didapatnya adalah karena kehebatannya. Enggak ada. Misalnya dia bisa sholat malam, dia bisa sedekah, dia bisa ini, banyak kebaikan yang dia lakukan, itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingga semua kebaikan yang dia lakukan, dia tidak menempatkan dirinya berbeda dari orang lain. Enggak, dia tidak akan menempatkan dirinya berbeda dari orang lain. Karena dia sadar, enggak mungkin dia bisa sedekah, enggak mungkin dia bisa bangun malam, enggak mungkin dia bisa sholat berjamaah kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sadar diri bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik semua. Kebaikan-kebaikan datangnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan-keburukan semua adanya adalah datang daripada dirinya. Maka ada sebuah ayat, ada sebuah hadis dari Nabi SAW terkait dengan kezaliman. Orang yang mengakui bahwa dirinya banyak berlaku zalim, kezaliman. Maka Nabi SAW ada sebuah hadis tentang bangkrut. Nabi SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa muflis itu? Atau orang yang bangkrut atau yang pailing? Qalu
al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham maupun harta. Faqala, maka Nabi menjawab, innal muflisa min ummati may yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Kata Nabi SAW, orang yang pahit atau bangkrut itu adalah dia adalah umatku, adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, dan membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatamma hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaqa dama hada wa daraba hada. Namun ketika dia di dunia, dia telah mencari dan telah menuduh orang lain makan harta, menumpahkan darah, memukul orang lain tanpa hak. Fayuta hada min hasanati wa hada min hasanati. Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyubda ma alayhi ukhida min khatayahu fa turihat alaihi thumma turihat finnar. Jadi orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, tetapi karena banyak kezaliman yang dia lakukan, maka pahalanya diberikan kepada orang itu. Ketika masih belum cukup, maka dosanya diberikan kepada orang itu. Maka itulah orang yang bangkrut. Nah, orang kata Ibnu Qayyim, orang yang sadar bahwa dirinya banyak melakukan kezaliman, maka dia berusaha untuk memperbaiki diri untuk tidak bermudah-mudah di dalam menzalimi orang lain. Karena terkadang kezaliman itu dilakukan tanpa sadar. Ya. Dengan cara ini, dengan cara itu. Yang kalau kita tidak hati-hati, maka sungguh akan berakibat fatal. Baik, sebagai kesimpulan dari kajian kita malam ini adalah bahwa sesungguhnya keberuntungan hanya dimiliki oleh orang-orang yang sadar diri bahwa keharusan untuk memenuhi Allah Subhanahu wa taala. Sadar diri bahwa tidak banyak ilmu yang dia miliki sehingga dia berusaha untuk terus belajar. Sadar bahwa banyak amal-amal yang masih belum terpenuhi dan sadar bahwa banyak aib-aib yang masih melekat pada dirinya sehingga dia berusaha untuk memperbaiki diri. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.